Sebetulnya rasa itu gelombang juga kok. Kamu merasa sedih, ya kan? Kemudian kok tiba-tiba hormon melatonin memerintahkan hormon yang lain suruh. Ini kan proses cara kerja. Menghasilkan hormon adrenokortikotropik namanya. Ya, adrenokotropik gitu. Itu dari kelenjar hipofisis yang ada di lobes interior otak kita. Itu bekerja, itu mesin. Iya, nggak pakai kalimat, nggak pakai bahasa. Itu sudah pakai gelombang, sudah kerja internal, itu sudah otomatis semuanya itu. Iya, yang apa? Ya itu kan, ya, itu kan perasaan sedih yang kamu rasakan itu langsung diterjemahkan oleh organ tubuhmu. Kok masih nggak paham juga? Iya. Kemudian kita melihat seseorang cantik, jelita, seksi, langsung ya hormon yang memicu bangkitnya kira seksual, ya membangun imajinasi sehingga kita bersahwat sampai kita nggak tahan menahan diri sampai memperkosa perempuan itu. Itu kan bekerja secara cepat dan ukurannya pada saat yang sama, nggak ada jeda waktu. Begitu dongol, lihat bokongnya nongol langsung, wah pelejotnya nggak tahan. Ya itu kan kamu rasakan dan langsung diterjemahkan oleh tubuhmu sendiri sampai darah pun berdesir, kan begitu. Bayangkan bila mengalami ketegangan. Nah, lalu selama ini apa ya? Bahwa sesungguhnya kenikmatan yang kamu rasakan itu sebetulnya rasa. Kalau sekarang begini, saya katakan, kenapa makanan harganya berbeda-beda? Karena rasanya berbeda-beda. Cewek juga berbeda-beda karena kecantikannya berbeda-beda. Ya, lalu punten ibu, punten mbak. Kantor kaplak apa gitu ya. Ya semacam itu. Jadi artinya bahwa kebahagiaan sendiri pun sesungguhnya rasa, bukan logika, bukan materi. Mana yang lebih senang, lebih bahagia? Apakah tidur di spring bed apa di kelas bodol? Belum tentu spring bed. Tergantung rasanya. Ketika hati merasa sedang bahagia, ya di kelas bodol ya nyaman, di spring bed apalagi. Iya. Nah makanya rasa kebahagiaan pada puncaknya itu digambarkan oleh Allah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara al qalbi bashar. Yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, yang tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun, dan yang tidak pernah terbesit di hati siapapun. Ini puncak rasa yang luar biasa sehingga semuanya hilang mencapai tingkat fana. Jadi ya kalau kita tidak mengkaji rasa, ya kita ini ya sama dengan satoan, sama dengan binatang. Iya. Ya kalau kambing mah nggak ada urusan. Iya kan? Ya kalau kita kan, ya kalau kambing mah nggak bisa membedakan. Lidah manusia saja ini. Ini tahu nggak? Kalau permen rasanya manis,
maka di bagian lidah mana yang merasakan manisnya? Itu di tengah. Kalau kecut gimana? Itu di bagian belakang, di bagian samping. Ya, kalau sepet di bagian ini sudah dibikin oleh semacam rupa. Dan mengapa kita tidak mengerti macam itu? Jadi kebahagiaan orang berumah tangga bukan persoalan cantik tidak cantik, kemesraan yang kau bangun sempurna atau tidak, nggak ada urusan kok. Iya kan? Oke, kita katakan suaminya kerja di Jakarta, seminggu sekali pulangnya ketemu, dan banyak teman-teman kita yang kerja di Jakarta seminggu sekali. Damai, nggak ada perselingkuhan, di sananya setia, sini setia. Kenapa? Karena sekalipun hanya seminggu sekali, tapi hubungan seksualnya sangat berkualitas dan sempurna, cukup seminggu sekali juga, daripada tiap hari mangan angker walak beli. Lah ya seperti itulah kira. Ini realita, kita ngaji realita aja lah kan gitu. Ya, gitu. Jadi nanti sampai kepada masalah fisik, sampai kepada pikiran juga, telinga juga merasakan. Lagu Everything I Do dinyanyikan oleh Bryan Adam yang langsung, dengan dilakukan oleh siapa tuh Hope namanya tuh, oleh Lady Antebellum. Ya lain ceritanya, hambar, telinga tidak bisa dibohongi. Dan suara manusia sealam dunia tidak ada yang sama kok. Ada gelombang tertentu yang tidak bisa ditiru. Sekalipun tidak melihat orangnya, saya sedang memejamkan mata, ada orang ngobrol, nah ini Kang Im, ini suaranya Kang Benu. Dari sana kita kenal kok, karena tidak ada orang suaranya sama kok. Telinga kita, mata kita merasakan, lukisan. Itu juga tergantung kepada kemampuan kita apresiasi terhadap karya seni. Dan kalau matanya kita mata bilo, ya melihat lukisannya Lejokon, ya kan, lukisan Picasso, kini gambar apa sih kalau malah sih? Ya memang belum tidak pernah dibangun rasa seni matanya itu, nggak paham. Iya, saya setel Simfoni Beethoven, saya lagi menikmatinya. Ini lagu apa sih, ngak-ngekok sih? Begitu radio obrok bodol, gabrok, telinga saya bungang, situnya angkat tanggut sih, gimana lagi? Ini kan beda rasa. Nah makanya ketika orang tidak mampu merasakan apa yang saya rasakan, memang urusan apa emang gue pikirin. Ya, orang bertanya, apa enaknya di hutan 40 hari? Lalu saya merasakan nikmat, kok gimana? Urusan apa? Begitu orang paham, akhirnya kan ceritanya lain. Makanya rasa itu sendiri juga menjadi persoalan besar sesungguhnya. Makanya kita seakan-akan kita bertolak belakang dengan apa yang tadi disampaikan Buya barusan, bahwasanya segala-galanya itu ya harus karena Allah, Buya. Masalahnya cukup sangatlah susah, Buya, untuk benar-benar beramal itu karena Allah, Buya. Ya. Tolong itu tafsirnya dibuka. Sebab itu unlogic, bahwa kita bekerja untuk diri kita sendiri lalu minta upah sama Allah. Ilmu dari mana itu? Anda bikin rumah untuk diri Anda sendiri, lalu minta bayaran sama saya, masuk akal enggak? Ada orang ngaspal jalan, selesai dia datang bawa perol, pakai minta dibayar. Saya bilang, kamu kerja Pak, ngaspal jalan. Yang nyuruh siapa? PO. Ya saya minta PO. Kok sama saya? Yang sabar tukangnya kerja di pondok.
Logikanya nggak masuk. Kalau begitu tolong tafsirnya dibuka lagi ayatnya. Sok bunyinya gimana? Ayo kita urai sekarang satu persatu. Kalau awalnya sih wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Apa artinya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin? Maksudnya apa? Tuqaddimu li anfusikum. Apapun kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, kamu akan dapati di sisi Allah pahalanya gitu. Li anfusikum bukan untuk dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan, yang semuanya untuk Allah, akan ketemu di sana. Nyong nabungnya di BRI, masa ngambilnya di BSM? Nah itu makanya apa namanya, terjemahan Al-Quran tuh itu perlu dikoreksi lagi ya, sehingga seringnya menyesatkan. Iya ya, apalagi terjemahan kitab-kitab lu ngaco molak-malik beli karu-karuan kah ya. Terjemahan itu saya baca bahasa Arabnya paham, baca terjemahannya nggak paham, mana ngomongnya ya itu begitu ya. Karena bahasa Arab itu coba sampaikan bahasa Arabnya, jangan sampai nanti kita menjadi salah tafsir. Dan itu sangat mungkin karena ketika bahasa itu diterjemahkan ada kerawanan, itu terjadi distorsi. Kenapa? Persoalan terminologi, persoalannya ada struktur bahasa, persoalannya ada sense of language, logic of language, and ideologinya apa. Itu semuanya. Sekarang begini, oke bahwa tidak mungkin bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu persis, nggak mungkin. Bahasa Arabnya begini, bahasa Indonesia terjemahkan dalam bahasa Arab. Ketika kita balikkan ke dalam bahasa Indonesia lagi, berapa bahasa Indonesianya? Kita uji dulu deh. Ali pergi ke pasar, sok gimana bahasa Arabnya? Sok dulu. Ali pergi ke pasar. Yadhabu Ali ila suq. Saya terjemahkan misalnya, Ali sedang pergi ke pasar. Sok, saya jadi maning. Ali sudah pergi ke pasar. Saya tidak mengatakan sudah, tidak sedang. Ali pergi ke pasar. Apa maning Sob? Aliun tahibun ila suqi. Ali adalah orang yang pergi ke pasar. Balik mana ke sejen tadinya, berarti nggak pas kan? Iya. Bahasa Arabnya Aliun dahibun ila suqi. Bahasa Indonesianya dimaknanya Ali pergi ke pasar. Dhahaba Aliun ila suqi, Ali pergi ke pasar. Ila suqi dhahaba Aliun, Ali pergi ke pasar. Aliun dhahaba ila suqi, Ali pergi ke pasar. Yadhabu Aliun, semuanya coba. 5 alternatif bahasa Arabnya, Aliun dahibun ila suqi, dahibun Aliun, Aliun dahibun ila suqi, ila suqi. Dibolak-balik kan bahasa Arabnya begitu lincahnya, bahasa Indonesianya Ali pergi ke pasar. Sebab nggak mungkin bahasa Indonesia ke pasar pergi Ali, nggak ada itu begitu. Bahasa Indonesia boleh ke pasar Ali pergi, ila suqi dhahaba Aliun, bener. Aliun ila suqi dhahabi, betul, nggak ada masalah. Disitulah menjadi persoalan. Paham? Itu makanya jadi sing enake mah bakal kanda agamaku langsung ngomong Arab lah berjelas. Kayak gitu. Jadi saya sendiri ini tadi apa namanya ceramah saya tadi yang ada 1 jam ya. Ada 1 jam. Kalau saya ngomong bahasa Arab paling 10 menit selesai. Ya. Kalau saya menyampaikan dengan bahasa Arab 10 menit selesai. Nggak perlu 1 jam. Ya itu, ya karena masih diurai sih. Jadi sama sekali tidak ada pertentangan, sebab bagaimanapun kita menggunakan standar logika. Ketika terjemahan itu menimbulkan makna yang
menyimpang, maka ya harus kita ulangi terjemahannya. Itu aja persoalannya. Jadi Allah berjanji nanti apapun yang kau lakukan di dunia ini, kalau memang itu untuk Allah, akan kamu dapatkan di sisi Allah. Gitu begitu. Kalau tidak ya percuma. Sudah. Sekarang kita mungkin salah paham. Kita merasakan disuruh Allah, ternyata Allah tidak nyuruh kok. Nanti kita akan diuji, diklarifikasi, di cross check di hadapan Allah nanti. Ya Allah, aku bikin masjid, mana pahalanya? Enggak ada. Kenapa? Malaikat, ambil catatannya sini. Betul, bikin masjid. Kenapa? Ini karena dia dipecat jadi ketua DKM-nya. Sakit hati akhirnya bikin masjid lagi untuk menunjukkan kehebatannya. Jadi masjidnya siapa ini? Karena menunjukkan kehebatan, bukan karena Allah. Orang banyak bersedekah, diklarifikasi. Ditulisnya adalah kejahatan. Kita bertanya malaikat kenapa? Memang iya. Kan iya. Kebaikan yang kau sebar itu adalah ranjau-ranjau yang kamu pasang untuk memperbudak orang lain dengan kebaikanmu itu. Ternyata tukang ngucap-ngucapakan orang sirak ya. Kelalen pada segala kita sirak kok. Ay, yang seperti itu mau dibayar oleh Allah, najis teman. Itulah makanya. Jadi itulah makanya kembali irodah tadi itu merupakan salah satu benteng yang luar biasa menyesatkan kita. Iya, ternyata semua yang kita lakukan bukan untuk Allah sih, untuk diri kita sendiri. Kita kawin, ada nggak yang niat ibadah? Jujur apa? Ayo, barang mapan dulu enak barang. Ya iya. Setelah ternyata tidak mendapatkan keenakan itu, akhirnya ngelus dada kan, masya Allah. Salah satu ciri bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kalau bukan untuk Allah, percayalah kita akan mengalami kekecewaan. Perlu mungkin otak tulungi sih rakyat. Koplok ya. Jadi saya punya alat bukti bahwa itu semua kebaikanmu bukan untuk Allah, karena saya mendeteksi ada kekecewaan dalam dirimu. Kalau begitu kekecewaanmu datangnya adalah dari kebaikan-kebaikanmu.